Ya, lalu bagaimana kita memaknai di minggu-minggu terakhir ini ibadah kita di bulan Ramadan untuk bisa meraih kemenangan dan keutamaan Lailatul Qadar? Sudah terhubung dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sudah berkenan untuk bergabung bersama CNN Indonesia Connected Ramadan. Ini di suasana sahur. Sudah sahur, Prof? Iya, baru dari Istiqlal ini selesai itikaf, Haha. baru kembali ke rumah. Masya Allah, baru selesai melakukan kegiatan di Istiqlal, termasuk diantaranya mungkin iktikaf juga ya, Prof ya. Nah, Prof, langsung saja dari ini, semalam. Prof. Kita tuh harus bersikap seperti apa sih, Prof, umat Muslim dalam memaknai hari-hari terakhir di Ramadan, agar utamanya kita bisa meraih Lailatul Qadar, dan yang kedua adalah kita bisa benar-benar meraih kemenangan ini di bulan atau di Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan penuh berpuasa. Iya, pertama kita harus merasa gembira, tapi juga ada pasti rasa sedihnya. Gembiranya alhamdulillah, Ramadan kali ini kita bisa lebih longgar ya, lebih bisa ke masjid daripada tahun lalu, 2 tahun lalu. Yang kedua juga hari ini cuaca juga terutama di Jakarta ya bersahabat, tidak hujan, tidak banjir ya. Kemudian yang ketiga juga alhamdulillah ini juga tidak bisa diingkari, perekonomian kita tidak seperti negara-negara yang lain ya. Benar-benar pacaklik kita masih bisa dalam keadaan bersahabat ya. Jadi itu juga punya, walaupun ada harga-harga naik ya, tetapi tidak signifikan seperti negara-negara yang lain. Tapi kesedihan kita juga ada. Siapa yang tidak sedih kalau bulan kekasihnya itu akan meninggalkan dirinya kan? Betul. Nah kita sih kalau bisa lebih panjang dalam Ramadan ini, karena supaya dosa kita yang berkepanjangan kemarin itu bisa terhapuskan dengan bulan Ramadan ini melalui amalia-amalia kita kan. Tetapi kita tidak bisa menyetop bulan Ramadan. Yang perlu kita lakukan, stoplah dosa dan lanjutkan amal kebajikan. Itu saya kira sangat penting. Dan bagi kita masih ada waktu untuk menanti malam-malam yang penting Lailatul Qadar. Tetapi saya kira bagi kita umat Islam ya, jangan sampai kita memitoskan Lailatul Qadar. Artinya memitoskan Lailatul Qadar seolah-olah yang dicari itu betul-betul itu Lailatul Qadarnya, sampai menurunkan Lailatul Qadar enggak keingat gitu ya. Bagi kita semuanya mestinya lebih utama kita mencari siapa yang menurunkan Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari Lailatul Qadar itu hanya 10 terakhir malam ganjil. Tapi kalau kita cari sang pencipta Lailatul Qadar itu mulai dari malam pertama sampai terakhir. Kalau perlu setiap malam, sepanjang malam, itu Ramadankan semua dalam perasaannya. Setiap malam Lailatul Qadar itu muncul. Nah, jangan sampai kita tergila-gila terhadap makhluk. Lailatul Qadar itu kan makhluk ya kan. Tapi kita tidak malah mencari yang sang haliknya yang menciptakan Lailatul Qadar itu sendiri kan. Nah, harapan kami kepada kita semuanya, wajar untuk mencari Lailatul Qadar. Nabi juga memerintahkan itu kan. Tapi jangan sampai kita melupakan sang haliknya. Lailatul Qadar dan surga itu juga makhluk sama dengan kita. Yang kita cari adalah sang halik ya kan. Baik. Oleh karena itu memang yang harus kita utamakan. Baik, Prof. Sang halik, maka seluruh makhluknya itu Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar yang mencari kita. Berarti yang memang harus kita fokuskan adalah ibadahnya diluruskan lagi ya, Prof ya. Niatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang harus membuat kita sadar bahwa setiap malam ini begitu spesial di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Benar. Karena tujuannya adalah meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Prof, jika kita melihat keindahan, keistimewaan dari bulan Ramadan, termasuk diantaranya ada malam Lailatul Qadar di sana, kadang kita rasanya ingin sekali, kita selalu rindu dengan Ramadan. Tapi faktanya kan kita tidak pernah tahu ya, Prof. Apakah ini merupakan Ramadan terakhir kita atau kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut Ramadan selanjutnya. Dengan kondisi seperti ini, Prof. Apa kemudian sikap dan juga amalan-amalan yang memang harus kita lakukan, pemikiran-pemikiran yang harus kita tanamkan agar kita selalu bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik di Ramadan ini, yang kita juga belum tahu ya apakah ini kita akan berjumpa lagi atau tidak ke depannya.
Ramadan itu artinya menghanguskan atau membakar. Ya. Tentu kita berharap semua dosa-dosa masa lampau kita itu dihanguskan, dibakar habis oleh Ramadan ini. Sehingga begitu kita lepas dari Ramadan ini, kayaumi waladathu ummu, kita berada pada posisi seperti bayi yang baru lahir, ya kan. Maka itu Idul Fitri, kembali kita lahir, kembali kepada kesejatian diri kita sendiri. Nah, jangan nanti sesudah Ramadan itu kita panen dosa lagi, ya kan, kita menanam dosa lagi datang. Sehingga baterai Ramadannya habis, Ramadan lagi datang, ya kan. Jadi kita harus menghemat energi spiritual kita itu untuk bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Jangan sampai baru 1 bulan koleksi energi Ramadan itu habis. Ya kan, maka itu harus ada penghematan. Saving energi Ramadan ini penting. Caranya seperti apa? Jauhi dosa. Baik. Ya, pertahankan kebiasaan baik kita dalam bulan suci Ramadan. Ngaji jangan hanya pada bulan suci Ramadan, tapi juga di luar Ramadan, ya kan. Iya, itu tadi diingatkan kembali oleh Prof bahwa harus sadar semua amalan-amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan jangan sampai terputus di sini ya, Prof. Nanti begitu sudah Lebaran kembali lagi kepada perilaku awal begitu. Nah, itu harus benar-benar dihindari. Baik, Prof, tapi kita tahu bahwa memang setelah 2 tahun pandemi, banyak pembatasan yang ada. Kita masih ingat betul di mana saat bulan Ramadan beberapa tahun atau 2 tahun lalu, ini kita bahkan belum bisa sepenuhnya untuk melaksanakan ibadah di masjid, begitu. Masih ada pembatasan-pembatasan lah. Hingga akhirnya tahun ini sudah dilakukan pelonggaran. Nah, sebagai seorang muslim, apa yang seharusnya kita lakukan agar euforianya ini tetap terasa, rasa senang kita, sukacita kita, rindu kita akan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tetap bisa terjaga, tapi di sisi lain kita tetap menjadi muslim yang bijak untuk mematuhi protokol kesehatan, kita tidak ikut menyebarkan virusnya begitu. Nah, apa ini Prof, kesadaran seperti apa yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing? Ya, saya kira pertanyaannya Mbak Ame ini juga mewakili yang lain. Banyak sekali pertanyaan serupa ya. Dan saya kira yang paling penting untuk kita lakukan seusai Ramadan ini nanti, euforia itu ya kita pulang kampung. Jadi 2 hal yang harus pulang nih. Biologis kita pulang kampung ke tempat di mana kita lahir. Tapi roh kita, jiwa kita harus pulangkan juga ke pangkuan semula, ya kan. Jadi kembali ke hati nurani, kembali ke jati diri kita yang paling dalam, yaitu fitrah. Fitrah itu adalah sebuah kesucian yang tanpa ternodai oleh kontaminasi dosa, maksiat. Nah, makanya itu rohani kita harus pulang kampung, badan fisik kita pun juga pulang kampung. Walaupun saya ingatkan tidak mesti. Saya sih menghimbau kalau bisa teman-teman kita yang tinggal di kota, ya, carilah waktu pulang yang tepat. Kalau sekarang ini kan desak-desakan, macet, dan mungkin juga peluang bahayanya muncul, ya. Mari kita pulang kampung pada waktunya. Tidak mesti harus, tidak ada dalilnya bahwa kita harus pulang kampung pada setiap menjelang Lebaran. Tetapi suasana emosionalnya, tradisionalnya itu, ya kalau kita lihat negara-negara lain, ya, negara Islam yang lain itu tidak ada yang seperti Indonesia. Mungkin juga ada positifnya sih pulang kampung, cuma negatifnya juga ada. Nah, yang penting buat kita mengeliminir dampak negatif pulang bareng ini dalam waktu yang bersamaan ini. Karena di sini kan ada liburan panjang, ya. Ya, susah juga sih kalau orang pegawai negeri atau pegawai swasta. Udahlah nanti kami habis Lebaran, nggak ada liburan lagi kan. Ini memanfaatkan musim libur. Dan susah juga untuk tidak meliburkan orang pada Lebaran Ramadan karena memang tradisinya seperti itu dari turun-temurun Indonesia seperti itu, ya. Jadi saya kira inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia, bahwa setiap kali Lebaran itu ada fenomena mudik. Nah, mungkin juga kita ambil hikmahnya lah, mudik ini juga penting ya untuk mendistribusikan ekonomi kota turun ke daerah. Jangan hanya pusat itu pintar menyedot dana-dana desa, lari ke pusat, tetapi sekali-sekali juga dana pusat itu ke daerah melalui tradisi mudik ini sendiri, ya kan. Sesekali harus ada pasar kaget juga di kampung supaya uang kota itu masuk ke desa melalui tradisi mudik ini. Jangan hanya bank menyedot semua uang-uang di daerah itu
kembali ke bank sentralnya kan. Tapi kita juga perlu bagaimana uang sentral ini itu turun didistribusikan ke desa-desa melalui kegiatan mudik nih kan. Ada kuburan orang tua yang nggak pernah ditengok, ada rumah yang belum pernah direnovasi, ada masjid yang tempat kita ngaji dulu belum pernah dikunjungi, ada sepupu, ada keluarga semuanya itu nggak pernah kita ajak silaturahim. Bahkan juga mungkin masih ada orang tua yang tidak pernah kita tengok secara fisik ya kan. Nah karena itu kita harus mengambil manfaatnya, hikmah positifnya mudik ini. Tidak mungkin kita bisa menyetop tradisi mudik ini. Itu sudah menjadi budaya Indonesia. Yang penting pemerintah dan kita semuanya harus sadar bagaimana mengeliminir kecelakaan lalu lintas. Maka itu kesadaran berlalu lintas harus diindahkan. Ya, apa yang bisa menyebabkan kecelakaan? Mari kita waspada di situ kan, baik udara, darat maupun laut. Nah, kalau kita semuanya sadar, baik pengguna maupun perusahaan sama-sama konsisten mempertahankan semuanya itu mengeliminir resiko-resiko kecelakaan, saya kira itu akan sempurna mudik itu. Orang yang tidak pernah mudik itu hatinya kasar, Mbak. Tidak ada kerinduan, tidak ada silaturahim dengan orang yang pernah berjasa di kampung halamannya. Makanya itu orang itu egoisme itu muncul. Itu bisa diredam dengan mudik pulang kampung. Betul, betul. Jangan. Ya, sedikit artinya tapi besar artinya buat orang kampung loh. Jadi ini penting ini penghalusan budi pekerti dengan cara menengok orang polos di desa. Orang daerah itu biasanya luhur, ya tidak suka bohong, jujur, lugu, suka menerima tamu. Orang kota itu kan cenderung tidak mau menerima tamu kan. Tapi orang desa itu Masya Allah nginap di rumah nak sepotongkan ayam. Ayam di kampung itu dipotong menjelang Lebaran aja. Baik, Prof. Kalau di kota-kotanya para makan ayam kan. Iya, ini tadi saat Prof menyatakan berkali-kali tentang bagaimana indahnya tradisi mudik, pulang kampung, saya langsung teringat kampung halaman karena memang selama bertugas ini ya di media, kadang-kadang kan kita memang tidak bisa pulang ya Prof. Jadi mudiknya ini biasanya setelah dari Lebaran itu, jadi bukan di saat Lebarannya dan biasanya kalau saya pribadi kita memanfaatkannya dengan teknologi nih Prof ya kan, kita bisa telepon, kita video call begitu. Ini pulangnya kemana Mbak Meni? Ini pulangnya ke Lampung nih Prof, jadi sekalian curhat sama Prof Nasaruddin Umar. Tapi Prof itu kan satu tradisi mudik saya nih Prof, jadi tradisi Lebaran bagi saya yang tidak bisa mudik bertemu dengan ayah ibu saya di kampung halaman di Lampung. Ini biasanya saya akhirnya video call. Jadi semenjak beberapa tahun belakangan ini, 5-6 tahun belakangan ini itu jadi satu tradisi khusus dari diri saya. Nah, kita mau penasaran juga nih, ada nggak sih tradisi khususnya seorang imam besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar nih? Biasanya kalau Lebaran keluarganya Prof Nasaruddin Umar nih ada tradisi khususnya nggak nih? Ya, tradisi khusus saya itu bersilaturahim dengan orang tua saya yang sudah wafat. Kematian tidak boleh menjadi penghalang untuk bersilaturahim dengan orang tua. Itu penting itu ya. Dikirimkan doa, ya. Kita ziarahi makamnya orang tua, kita doakan dengan penuh ketulusan. Bagi saya pribadi, jauh lebih khusyuk kita berdoa sambil memegang pusara orang tua daripada kita di atas sajadah banyak macam-macam di depan kita kan. Bagi saya pribadi loh, menziarahi makam orang tua, di situ juga ada kakek nenek. Di dalam satu komplek, paling tidak pelajaran bahwa sebentar lagi kan kami akan bergabung di sini. Betul. Dan dengan demikian kita kembali ke Jakarta atau ke kota mana, maka kita akan luhur. Jangan khianat loh ya, jangan bohong, jangan jadi pengecut. Kamu juga akan masuk ke sini ini. Betul. Nah jadi itu nasihat yang paling baik itu adalah menziarahi makam. Bukan memberikan nilai tambah kepada orang yang dimakamkan, tapi nilai tambah yang paling penting juga adalah kita yang menziarahi makam itu. Kita kan tinggal menunggu tanggalnya kapan itu ya, kita akan masuk ke situ itu. Jadi nggak ada artinya rumah mewah, jabatan tinggi, kendaraan mewah. Ya semuanya kita akan tinggalkan, kita akan gabung di bawah tanah ini. Dengan demikian insya Allah ada penghalusan budi pekerti, iya kan.
bagaimana artinya lagi-lagi Prof ini mengingatkan kita bahwa setiap tradisi, setiap hal, setiap ajaran agama ini memiliki nilai-nilainya tersendiri, di mana perlu kesadaran bagi kita ya untuk bisa mengamini nilai-nilai amalan tersebut, menjalankan dengan sepenuh hati agar kembali ke fitrahnya. Kita sama-sama tahu bahwa semua hal yang kita lakukan adalah untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya apa? Kita bisa sama-sama meraih kemenangan itu tadi ya, Prof ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Prof Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat sahur ya, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, salam semua rekan-rekan di studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.